Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-10 untuk mata kuliah tata kelola bencana. Dan pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana berbasis komunitas. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas tata kelola bencana berbasis komunitas, yang mana di Fitlas sudah saya aktifkan apa-apa saja yang memang akan kalian kerjakan di pertemuan ini. Pada rencana ini kita akan bahas yaitu bagaimana rekan-rekan mahasiswa meringkas poin-poin penting dari tata kelola bencana itu. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, di rumah mungkin kalian sudah belajar ya apa itu bencana. Lalu saya akan menjelaskan apa itu bencana. Kalau kita melihat poin penting dari bencana, di situ ada peristiwa, di situ ada mengancam, dan di situ ada mengganggu. Artinya bisa kita sampaikan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam juga maupun manusia itu sendiri. Maka rekan-rekan mahasiswa sekalian, rekan-rekan mahasiswa harus paham dan cermat berkaitan dengan apa itu bencana dan penyebab bencana itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perlu mahasiswa sekalian ketahui bahwasanya ada 3 jenis bencana yang memang sering terjadi. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua bencana non alam, yang ketiga ada bencana sosial. Mungkin semuanya itu bisa terjadi di lingkungan rekan-rekan mahasiswa sekalian, sehingga perlu mencermati jenis-jenis dan bagaimana bencana-bencana itu terjadi di lingkungan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, di layar kita sudah ada berbagai jenis bencana alam, ya, ada gempa bumi, kemudian ada letusan gunung berapi, kemudian ada angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, kemudian ada hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, kemudian ada juga kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Nah, berbagai jenis bencana ini memang sering terjadi gitu ya di lingkungan mahasiswa sekalian atau mungkin di Indonesia gitu ya. Tidak semuanya ada di sini, kemungkinan ada juga di tempat lain. Tapi memang yang perlu mahasiswa ketahui bahwasanya kebencanaan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan memang bisa jadi itu terjadi di lingkungan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, salah satu bencana yang memang sering terjadi di Provinsi Lampung, utamanya di Kota Bandar Lampung, itu adalah banjir. Nah, kita bisa melihat peta banjir yang ada di sini, walaupun memang ini bukan spesifik di Bandar Lampung, kemungkinan ini memang sesuatu yang memang perlu dipetakan di dalam analisa banjir itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan melihat salah satu bentuk analisa dari banjir itu sendiri yang memang akan dijelaskan oleh rekan mahasiswa yang ada di lapangan, dan mereka sudah turun ke lapangan menganalisa sebab-sebab banjir, kemudian bagaimana peran komunitas sosial di dalam menyelesaikan banjir itu sendiri. Nah, mari kita simak secara bersama-sama. Hai, aku Rido Pusbiadi. Kulo Gilang Febriansyah. Nepangkeun nami abdi Rido Pratama. Hello everyone, I'm Fadia Ayu Nurhayati. Aku Jamie Revaldo. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait potensi bencana yang terjadi di Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Wehalim, Kota Bandar Lampung. Selamat datang di Kelurahan Gunung Sula. Kelurahan Gunung Sula yang terletak pada Kecamatan Wehalim, Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi berbagai potensi bencana alam. Di antaranya seperti bencana banjir, kekeringan, limbah sungai, dan kebakaran. Hal ini menuntut adanya analisis risiko, rencana penanggulangan bencana yang komprehensif untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap masyarakat setempat. Secara historis, beberapa bencana yang mungkin melanda pada wilayah Bandar Lampung, khususnya pada Kelurahan Gunung Sula, yang mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa. Tingginya curah hujan pada musim penghujan seringkali menyebabkan banjir di kawasan yang memiliki drainase buruk atau di area dataran rendah. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi upaya peningkatan infrastruktur, penyediaan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan
bencana, serta penyusunan prosedur evakuasi yang jelas. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa upaya mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Peran serta masyarakat dalam penanggulan bencana juga tidak kalah penting. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan kapasitas dalam menghadapi situasi darurat. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, sehingga strategi yang dibuat lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan nyata di lapangan. Secara keseluruhan, perencanaan penanggulangan bencana di Kelurahan Gunung Sulah merupakan langkah krusial untuk meminimalkan dampak buruk dari bencana alam itu sendiri. Dengan pendekatan yang terintegritas dan kolaboratif, termasuk keterlibatan semua pemangku kepentingan, diharapkan wilayah ini dapat menjadi lebih tangguh dan siap dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam di masa depan. Kondisi wilayah di Kelurahan Gunung Sulah, Kota Bandar Lampung memiliki ciri karakteristik yang sedikit berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya di Kota Bandar Lampung. Ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung yang dilalui oleh Sungai Surabaya. Sungai ini mempunyai dampak positif dan negatifnya. Salah satunya yaitu ketika terjadi hujan deras, sungai ini meluap sehingga menimbulkan bencana di sekitaran aliran sungai, seperti kerugian harta benda, terus juga timbulnya penyakit, dan melumpuhkan aktivitas warga yang ada di sekitar Rumah Sakit Urip Sumarharjo. Kondisi yang ideal yang diharapkan dalam menghadapi masalah ini diperlukannya langkah-langkah mitigasi berbasis komunitas yang efektif. Seperti contohnya adalah peningkatan sistem drainase yang baik dan mumpuni agar aliran sungai dapat berjalan lancar saat hujan. Kemudian peran komunitas juga sangat dibutuhkan dalam hal menangani masalah banjir di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Halim ini. Seperti contohnya mengedukasi masyarakat untuk dapat menanam pohon di sekitar aliran Sungai Surabaya Kelurahan Gunung Sulah ini. Kemudian juga mengedukasi masyarakat terkait menanam pohon di wilayah padat penduduk agar dapat menyerap air ketika hujan. Nah, dengan memahami kondisi geografis dan tantangan yang dihadapi, diharapkan komunitas, pemerintah, juga masyarakat dapat bekerja sama dalam hal mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah banjir di wilayah Kelurahan Gunung Sulah. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya banjir di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waih Halim ini bisa kita lihat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama dari segi pemerintah, masyarakat, dan juga lingkungan. Dari segi pemerintah, ketidakpuasan publik sering sekali dipertanyakan oleh masyarakat terkait penanggulangan banjir yang terjadi di Kecamatan Gunung Sulah ini. Dari segi masyarakat, sering sekali masyarakat mengalami gangguan kesehatan dan juga kesejahteraan apabila sudah mulai terjadinya bencana banjir di Kelurahan Gunung Sulah ini. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Pencemaran air dan juga lingkungan sering sekali terjadi dan menjadi dampak negatif utama apabila mulai terjadinya pencemaran lingkungan dan juga banjir yang ada di Kecamatan Waih Halim, Kelurahan Gunung Sulah. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Yang pertama ada membangun sistem drainase yang efektif. Sistem drainase yang efektif sangat penting untuk mengalirkan air hujan dengan cepat, sehingga tidak terjadi genangan yang dapat memicu banjir. Drainase harus dirancang agar mampu menampung volume air yang besar, terutama di daerah yang rawan banjir. Perawatan rutin seperti sering membersihkan selokan dari sampah dapat membantu mencegah tersumbatnya air. Baik, upaya yang kedua adalah membuat tanggul ataupun waduk. Tanggul atau waduk dapat dibangun di sepanjang sungai atau lokasi tertentu untuk menampung air berlebihan saat musim hujan. Tanggul membantu mencegah air sungai meluap ke permukaan, sementara waduk bisa menjadi tempat penampungan air yang berguna untuk irigasi di musim kemarau. Upaya yang ketiga adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hutan menjadi salah satu upaya
bagi kita untuk bisa menanggulangi terjadinya banjir dan juga tanah longsor yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama di Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Wehalim, Kota Bandar Lampung. Upaya yang keempat adalah menerapkan sumur resapan, di mana sumur resapan berfungsi untuk menyerap air secara langsung ke tanah maupun berada di jalan seperti di bawah saya ini. Nah, sumur resapan di Kelurahan Gunung Sula ini sudah beberapa tersedia, namun tidak menyeluruh tersedia di seluruh wilayah Kelurahan Gunung Sula. Nah, oleh karena itu perlunya penambahan sumur resapan tersebut untuk meminimalisir terjadinya banjir di Kelurahan Gunung Sula. Dan yang terakhir, mengurangi pembangunan di daerah rawan banjir. Pembangunan yang tidak terkendali di daerah rendah dan juga dekat sungai dapat meningkatkan risiko rawan banjir. Maka untuk itu penting untuk kita memperhatikan tata ruang dan juga perencanaan kota yang baik dengan membatasi pembangunan yang rawan banjir dan juga menyediakan ruang terbuka hijau yang dapat menyerap air hujan. Karang Taruna bersama masyarakat biasanya melakukan kerja bakti untuk membersihkan sungai, membersihkan selokan, dan membersihkan drainase. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencegah tersumbatnya aliran air yang bisa menyebabkan banjir. Juga misalkan kalau setelah banjir surut, Karang Taruna biasanya aktif untuk membersihkan fasilitas umum, membersihkan rumah, dan lingkungan sekitar. Karang Taruna juga aktif untuk memberikan dukungan moral kepada warga agar segera pulih dan bangkit kembali. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga dan pemerintah, serta komunitas lokal harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara komprehensif, terencana, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat Kelurahan Gunung Sula, Kecamatan Wehalim, Kota Bandar Lampung dapat hidup aman dan sejahtera. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berdasarkan dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, memang yang perlu kita perhatikan di dalam penanggulangan bencana yang pertama adalah paradigma. Kita harus paham bagaimana paradigma itu melekat di dalam diri masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Sebagai contoh, paradigma diselamatkan. Nah, mungkin seringkali kita melihat ada paradigma diselamatkan. Kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang memang harus diselamatkan ketika ada bencana. Namun, ketika memang itu sudah terjadi, paradigma itu sudah harus dirubah, terutama dari daerah sudah terkena bencana. Nah, kasih contoh misalnya, orang yang harus diselamatkan, paradigma itu harus dirubah sebagai penyelamat. Ya. Ketika paradigma itu sudah dirubah dan sudah melekat di dalam diri masing-masing masyarakat, mereka akan punya upaya yang maksimal untuk sebagai orang yang menyelamatkan. Yang kedua, ditolong, berubah paradigmanya menjadi penolong. Artinya mereka akan saling menolong kepada sesama ketika nanti ada bencana. Seperti yang tadi sudah ada di contoh video yang sudah diperankan oleh mahasiswa, memang sering terjadi bencana, namun memang komunikasi paradigma yang belum terbentuk sehingga ada saling lempar tanggung jawab di dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di mata kuliah tata kelola bencana ini memang kita banyak belajar bagaimana kesiapsiagaan bencana dan bagaimana kita menghadapi bencana sehingga kita sudah siap dan bagaimana kita berperan di dalam penyelesaian masalah itu, terutama rekan-rekan mahasiswa sekalian sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari pertemuan ini dapat kita simpulkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat, yang pertama yang harus dilakukan paradigma adalah siapa yang akan membantu kita. Ya, kemudian apa yang memang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang memang harus disiapkan adalah kita harus kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat harus siap, baik itu sebagai komunitas, baik sebagai masyarakat itu sendiri, sehingga ada rasa saling peduli antar sesama masyarakat. Kemudian ada keluarga dan masyarakat sekitar yang saling berdekatan, itu harus saling menolong sehingga komunitas-komunitas yang ada di masyarakat ini dapat terberdayakan secara maksimal. Terakhir, memang harus adanya self-resilience atau kemandirian. Maka dengan adanya kemandirian itu, kemungkinan besar ketika bencana itu datang, kita akan lebih maksimal menghadapinya dan kita akan lebih mudah dalam memitigasi potensi-potensi itu pasca bencana nantinya. Demikian perkuliahan kita pada pertemuan ke-10 ini. Semoga bermanfaat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.